Anda sudah berjuang tuh, habis-habisan, korban waktu, korban modal, usaha yang pantang menyerah, dan lain-lain. Setelah Anda berjuang, terus Anda ngomong, saya sudah berusaha. Biarlah Allah yang menentukan setelah ini. Karena saya percaya semua orang hidup dalam zonanya masing-masing. Itu benar. Akan tetapi, kata-kata tersebut akan terlihat omong kosong ketika Anda tidak berusaha, tapi berharap waktu Anda akan tiba. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai Anda terjebak dengan kata-kata tersebut tanpa usaha yang kuat dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya semua di antara Anda yang sering menonton video di channel ini mungkin sering mendengar kata sabar, semua akan ada waktunya karena manusia hidup dalam zonanya masing-masing. Saya pribadi sangat sepakat dengan hal itu dan banyak sekali video-video saya yang membahas tentang hal itu. Tapi harusnya pembahasan itu agak dilebarin dan jangan cukup sampai di situ saja. Memang maksud tujuan dari kata-kata motivasi itu supaya kita lebih sabar sebagai seorang manusia yang diciptakan dengan waktu dan takdirnya masing-masing. Cuman permasalahannya, inti yang disampaikan justru kalah mencolok dengan bungkusnya. Setiap orang punya waktunya sendiri. Hasilnya, persepsi yang muncul bisa saja justru terkesan seperti tenang saja, saya tidak sukses sekarang tapi sukses nanti. Lah iya, kalau nanti sukses, apa yang bisa menjamin? Tentu definisi sukses ini sangat luas ya. Tidak harus kita berbicara tentang masalah ekonomi saja. Kita juga bisa bicara masalah karir, bisa bicara masalah keluarga, atau bicara masalah personal. Tapi, apa kemudian yang menjamin seseorang akan sukses nantinya? Kalau Anda termotivasi dengan kata-kata itu, tapi sudah melakukan ikhtiar yang panjang, kata-kata semua manusia diciptakan dengan zonanya masing-masing adalah kata-kata yang sangat tepat karena dipakai di ujung ikhtiar. Artinya Anda pasrah menyerahkan semua takdir Anda setelah Anda sudah berjuang. Bisa paham nggak maksudnya? Anda sudah berjuang tuh, habis-habisan, korban waktu, korban modal, usaha yang pantang menyerah, dan lain-lain. Setelah Anda berjuang, terus Anda ngomong, saya sudah berusaha. Biarlah Allah yang menentukan setelah ini. Karena saya percaya semua orang hidup dalam zonanya masing-masing. Itu benar. Akan tetapi, kata-kata tersebut akan terlihat omong kosong ketika Anda tidak berusaha, tapi berharap waktu Anda akan tiba. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai Anda terjebak dengan kata-kata tersebut tanpa usaha yang kuat dan maksimal. Percaya deh, sukses itu tidak datang dengan sendirinya. Dalam banyak video dan tulisan, banyak sekali yang memakai perumpamaan antara Obama dan Trump. Obama pensiun sebagai presiden itu di usia ke-55 tahun. Dan Trump maju sebagai presiden itu di usia ke-70 tahun. Maksudnya memang ingin memperlihatkan bahwa menjadi presiden bukan tentang masalah usia, tapi masalah waktu. Tapi mungkin lupa untuk disampaikan kalau keduanya memiliki perbedaan bukan cuma zona waktu yang berbeda. Tantangannya berbeda, kesempatannya berbeda, kemampuannya berbeda, kegigihannya pun berbeda. Obama lahir dalam keluarga kulit hitam di Amerika Serikat. Dia berkecimpung di dunia politik dari semenjak masih muda dan menjadi presiden di usia yang lebih muda daripada Trump. Sedangkan Donald Trump lahir dari keluarga pebisnis kaya, berbisnis dari semenjak muda dan mengembangkan dinasti bisnisnya sampai dia tua. Dan setelah tua itulah baru dia mulai masuk ke panggung politik. Apa ini hanyalah masalah persoalan waktu? Bukan. Kesuksesan tidak cukup sederhana hanya dengan menggunakan kata belum waktunya. Kalau terus-menerus menunggu waktu tanpa ada usaha dan kerja keras, ya tidak akan sampai kita pada waktu kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan teman saya. Lalu pertanyaan saya tentang skripsi dan mencari pekerjaan pun muncul. Saya tanyakan sama dia, kapan selesai skripsimu dan kapan kamu kerja? Teman saya pun membalas dengan logika-logika di atas. Katanya,
Gak apa-apa dong, kan setiap orang punya waktunya sendiri. Dia berkata seperti itu sembari tidak pernah mengerjakan skripsinya dan melakukan kemalasan-kemalasan yang lainnya. Akhirnya, argumen setiap orang punya waktunya sendiri hanya dijadikan justifikasi akan sebuah kemalasan. Tulisan tersebut seakan-akan menutup seseorang untuk membandingkan dirinya dengan pribadi yang lain. Pada titik tertentu, hal tersebut memang sangat benar adanya. Terlalu banyak membandingkan dengan orang lain, seseorang bisa menjadi kurang bekerja, menjadi minder, atau bahkan jadi menggampangkan segala sesuatunya. Tapi bukan berarti tulisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa hanya karena setiap orang punya waktunya sendiri. Banyak faktor yang menentukan kesuksesan. Semua harus diperjuangkan jika ingin memperoleh hasilnya dan tidak hanya sekedar menunggu waktu. Intinya, jangan pernah bosan mengusahakan kebaikan. Kita adalah makhluk yang tidak pernah dipersiapkan hanya untuk merasakan kegagalan. Kalau semua usahamu saat ini belum menemukan titik terang, itu adalah bagian cobaan kehidupan yang harus kita lewati. Dengan kesabaran dan doa yang tidak pernah bosan kita panjatkan, di depan sana akan ada jawaban manis yang kelak akan kamu temukan. Karena semua orang sudah diciptakan dengan zona dan waktunya masing-masing. Terakhir, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.